Film dibuka dengan seorang wanita cantik bernama Lucia. Dia sudah lama menikah dengan pria bernama Jorge. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja. Namun kini Jorge seolah mulai berbeda. Bahkan ketika Lucia ingin pusrang sampai Glory, Jorge lebih sering menolaknya dan memilih untuk tidur. Sampai suatu pagi ketika Lucia ingin pergi, dia malah melihat Jorge sedang pusrang sampai Glory dengan temannya yang bernama Sandra. Padahal Lucia juga kenal dengan wanita itu. Dia tidak percaya jika hal itu bisa terjadi. Lucia sangat kecewa dengan kelakuan Jorge. Lucia ingin Jorge pergi dari rumah itu, namun ternyata rumah itu adalah milik Jorge dan atas nama Jorge. Jadi mau tidak mau, Lucia harus pergi dari sana meninggalkan Jorge. Hingga pada akhirnya mereka bercerai setelah kejadian itu. Lucia kemudian tinggal sendirian di sebuah apartemen yang sederhana. Hidupnya berubah drastis. Yang dulunya kaya raya, kini harus berjuang sendirian dengan ekonomi yang pas-pasan. Teman Lucia yang bernama Maria sering datang ke sana. Dia selalu menghibur Lucia dan mengatakan hal ini lebih baik daripada harus tinggal dengan orang yang sudah mengkhianatinya. Hampir semua orang yang ada di apartemen tersebut adalah pemuda, dan Lucia juga berkenalan dengan pemuda yang bernama Javier. Semenjak sendiri Lucia harus berjuang mencari uang. Sampai suatu pagi dia melihat sebuah lowongan pembawa acara di sebuah koran. Pekerjaan itu sangat cocok dengan Lucia. Dia harus mencoba melamar pekerjaan itu. Apalagi itu adalah perusahaan besar dan akan lebih cepat mengangkat namanya. Dan jika dirinya sukses, itu adalah sebuah pembuktian jika dirinya bisa tanpa bantuan Jorge. Pada akhirnya Lucia dibantu teman-temannya untuk mendaftar pekerjaan itu. Singkat cerita, Lucia berhasil lolos dan dia juga mendapat email dari calon bosnya untuk datang ke sebuah acara bersama karyawan lain. Namun perusahaan mewajibkan Lucia untuk datang membawa suami atau anak. Masalahnya Lucia tidak punya keduanya. Dan pada akhirnya, dia menemui Javier dan dia meminta bantuannya. Rencananya Lucia ingin menjadikan Javier sebagai anaknya. Dia masih muda dan cocok jika menjadi anak Lucia. Pada awalnya Javier menolak rencana Lucia. Dia tidak mau jalan bersama dengan tante-tante. Namun setelah beberapa kali dibujuk, akhirnya Javier setuju dengan permintaan Lucia. Ketika di sana, Javier bertingkah sangat baik. Dia benar-benar meyakinkan jika dirinya memang anak dari Lucia. Tak seorang pun mencurigai kebohongan mereka. Mereka semua diminta menginap untuk beberapa hari. Di sana juga beberapa kali digelar sebuah permainan. Lucia dan Javier berhasil memenangkan pertandingan. Kedekatan mereka pun semakin terjalin. Namun beberapa kali Lucia dibuat kesal oleh Javier, karena dirinya terus-terusan mendekati anak dari atasannya. Seharusnya ini wajar. Dan apakah Lucia merasa cemburu pada Javier? Malam itu mereka semua berkumpul dan minum-minum. Lucia terlalu banyak minum dan akhirnya mabuk. Dan ketika hendak tidur, Javier membantu Lucia untuk menggantikan pakaiannya. Di sana hampir saja mereka pusrang sampai Glory. Namun untung saja mereka masih bisa menahan diri. Singkat cerita, acara perusahaan sudah selesai, mereka semua harus pulang ke rumah masing-masing. Lucia mengucapkan terima kasih pada Javier karena sudah membantunya. Javier juga senang bisa membantunya, dan ternyata sangat menyenangkan bisa jalan dengan orang yang lebih tua darinya. Beberapa hari mereka tidak bertemu, dan suatu malam, Lucia diundang makan malam oleh perusahaan, dan dia kembali menemui Javier untuk ikut dengannya. Di sana sesekali Javier menggoda Lucia, dan Lucia hanya tersenyum malu pada Javier. Beberapa saat kemudian, rupanya di sana juga ada Jorge. Dia mengatakan jika dia kangen sama Lucia dan berharap bisa kembali bersama seperti dulu. Namun Lucia tidak bisa menjawab sekarang, dan dia butuh waktu untuk melupakan sakit hatinya. Malam itu juga Lucia ingin mengaku jika Javier bukanlah anak kandungnya. Namun tiba-tiba malam itu juga Lucia malah mendapat promosi jabatan. Lucia dan Javier akhirnya pulang, dan Lucia mengajak Javier untuk ke apartemennya. Dan di sana justru terjadilah pusrang sampai Glory untuk pertama kalinya. Tidak hanya malam itu saja. Pagi harinya Lucia dan Javier bersama seharian, dan mengisi waktu dengan pusrang sampai Glory sepanjang hari. Dan keesokan harinya, Lucia datang ke kantor untuk menempati jabatan barunya. Dia menjadi seorang direktur. Ketika sedang menunggu syuting berlangsung,
Lucia masuk ruangan dan bertingkah sebagai pembawa berita. Bahkan sesekali dia bertingkah konyol di sana. Dia tidak sadar jika di balik cermin ada kameramen yang mengawasinya. Beberapa saat kemudian, Lucia dipanggil ke ruangan bosnya. Dan ternyata di sana dia melihat foto Javier bersama orang tua aslinya. Jadi bosnya sudah tahu jika Javier bukanlah anak kandung dari Lucia. Perusahaan merasa dibohongi, dan akhirnya Lucia harus dipecat. Ketika pulang, Lucia kembali bertemu dengan Jorge. Dia meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Jorge juga meminta agar mereka bisa kembali seperti dulu. Lucia dibuat bingung harus memberikan keputusan apa. Di lain sisi, Lucia sudah jatuh hati pada Javier. Namun dia juga sadar mereka tidak bisa bersama. Usia mereka terpaut jauh, dan Javier seharusnya mendapatkan pasangan yang lebih muda darinya. Pada akhirnya, Lucia kembali tinggal bersama Jorge. Namun dia masih terus memikirkan Javier. Di sisi lain Javier yang merasa galau, membuat tulisan tentang Lucia dan akan diberikan pada Lucia. Singkatnya, Lucia membaca tulisan itu, dan dia tersentuh hingga menangis. Ketika Lucia dan Jorge makan bersama teman-temannya, dia membuat keputusan besar. Di sana Lucia mengatakan jika dirinya tidak bisa bersama dengan Jorge lagi. Dia sudah tidak cinta dengannya dan sakit hatinya belum bisa terobati. Lucia memutuskan untuk kembali bersama Javier tidak peduli dengan usia yang berbeda jauh. Di sisi lain perusahaan dulu tempat Lucia bekerja, tidak juga mendapat pengganti Lucia. Ketika rapat para petinggi, seorang wanita datang dan memperlihatkan rekaman ketika Lucia bertingkah seperti pembawa acara. Mungkin saja Lucia akan kembali direkrut perusahaan untuk mengisi jabatan yang dia miliki dulu. Itulah tadi alur film kita kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa lagi di alur film kita selanjutnya.